Di video kali ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik dan mungkin menjadi keinginan banyak dari kita. Bagaimana caranya agar disukai banyak orang? Bukan sekedar disukai biasa, tapi benar-benar dihargai, dipedulikan, dan dinanti kehadirannya. Pernahkah kamu merasa iri melihat orang lain yang terkesan mudah sekali membangun koneksi dan disukai oleh hampir semua orang? Mungkin di kantor, di lingkungan sosial, atau bahkan di media sosial. Pasti terlintas pertanyaan, apa sih rahasianya? Nah, di pembahasan kali ini, kita akan membahas langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan untuk menjadi pribadi yang disukai banyak orang, dengan prinsip-prinsip dasar yang jika dipraktikkan, akan mengubah cara orang lain memandang Anda. Membangun diri yang menarik. Sebelum kita terjun ke taktik-taktik interaksi, kita perlu membangun fondasi yang kuat dalam diri kita sendiri. Seseorang yang benar-benar disukai biasanya memiliki kualitas internal yang menarik. Langkah pertama, cintai diri sendiri terlebih dahulu. Ini adalah langkah paling krusial. Bagaimana orang lain bisa menyukai kita jika kita sendiri tidak menyukai diri kita? Terima semua kelebihan dan kekuranganmu. Maafkan kesalahan masa lalu dan fokus pada pertumbuhan. Lakukan hal-hal yang membuat Anda bahagia dan bangga pada diri sendiri. Ketika kamu mencintai diri sendiri, kamu akan memancarkan aura positif yang menarik orang lain. Langkah kedua, kembangkan rasa percaya diri yang sehat. Percaya diri bukan berarti sombong. Percaya diri adalah keyakinan pada kemampuan dan nilai diri sendiri. Kenali keahlianmu, tingkatkan kemampuanmu, dan jangan takut untuk menunjukkan potensi dirimu. Orang tertarik pada orang yang tahu siapa dirinya dan apa yang dibawanya. Langkah ketiga, miliki sikap positif dan optimis. Siapa sih yang suka bergaul dengan orang-orang yang selalu mengeluh, pesimis, dan negatif? Berlatihlah untuk melihat sisi baik dari setiap situasi. Fokus pada solusi daripada masalah. Sikap positif itu menular dan akan membuat orang lain merasa nyaman berada di dekat Anda. Langkah keempat, jadilah pendengar yang baik. Salah satu cara tercepat untuk membuat orang lain merasa dihargai adalah dengan benar-benar mendengarkan mereka. Berikan perhatian penuh saat mereka berbicara. Menarik minat dengan pertanyaan lanjutan. Hindari menyela atau memikirkan jawabanmu saat mereka masih berbicara. Orang akan merasa penting dan dihargai ketika didengarkan. Langkah kelima, latih empati dan kepedulian. Mencoba memahami perasaan dan perspektif orang lain. Berikan dukungan dan semangat. Orang akan merasa dekat dengan Anda ketika mereka tahu kamu peduli dengan mereka. Seni komunikasi yang efektif. Setelah landasan diri kita yang kuat, mari kita bahas bagaimana cara berkomunikasi yang efektif untuk membangun koneksi yang positif. Langkah pertama, gunakan bahasa tubuh yang ramah. Bahasa tubuh seringkali berbicara lebih keras daripada kata-kata. Senyum tulus, kontak mata yang tepat, postur tubuh yang terbuka, tidak menyilangkan tangan, dan anggukan kepala menunjukkan bahwa kamu tertarik dan terbuka untuk berinteraksi. Langkah kedua, awali percakapan dengan topik yang menarik dan relevan. Hindari memulai percakapan dengan pertanyaan basa-basi yang membosankan. Cari topik yang mungkin menarik bagi lawan bicara. Kamu bisa mengulas lingkungan sekitar, menanyakan tentang hobi mereka, atau berbagi pengalaman menarikmu. Langkah ketiga, ajukan pertanyaan terbuka. Contoh, bagaimana akhir pekanmu? Arinia, apa hal menarik yang sedang kamu kerjakan? Pak, pertanyaan terbuka mendorong orang lain untuk berbicara lebih banyak dan berbagi lebih dalam. Hindari pertanyaan yang hanya membutuhkan jawaban ya atau tidak. Ini akan membuat percakapan lebih hidup dan menarik. Langkah keempat, jadilah pembicara yang menyenangkan dan menarik. Bagikan cerita menarik, pengalaman unik, atau bahkan humor yang ringan. Pastikan sesuai dengan konteks dan tidak menyinggung. Latihlah kemampuan berceritamu agar orang lain tertarik mendengarkanmu. Namun, percakapan tidak mendominasi. Langkah kelima, ingat nama orang lain. Menyebut nama seseorang saat berbicara menunjukkan bahwa kamu memperhatikan dan menghargai mereka sebagai individu. Ini adalah trik sederhana namun sangat efektif untuk membangun koneksi. Langkah keenam, berikan pujian yang tulus. Jika kamu melihat atau mendengar sesuatu yang kamu kagumi pada seseorang, jangan ragu untuk memberikannya pujian. Pastikan pujianmu tulus dan spesifik. Misalnya, daripada berkata, "Bajumu bagus," katakan, "Aku suka sekali warna bajumu, sangat cocok denganmu."
Langkah ketujuh, hindari gosip dan berbicara negatif tentang orang lain. Orang tidak suka berada di dekat orang yang suka bergosip atau berdiskusi keburukan orang lain. Ini menunjukkan karakter yang kurang baik dan bisa membuat orang lain merasa tidak aman berada di dekatmu. Langkah ke-8, gunakan humor dengan bijak. Humor bisa menjadi alat yang ampuh untuk mencairkan suasana dan membuat orang lain merasa nyaman. Namun, pastikan humor yang kamu gunakan sesuai dengan konteks dan tidak menyinggung siapapun. Membangun dan memelihara hubungan. Disukai banyak orang bukan hanya tentang interaksi sesaat, tapi juga tentang membangun dan memelihara hubungan yang baik. Langkah pertama, tidak minat yang tulus pada kehidupan orang lain. Ingatlah hal-hal yang penting bagi orang lain. Tanyakan kabar mereka, tentang keluarga mereka, tentang pekerjaan atau hobi mereka. Ini menunjukkan bahwa kamu peduli dan memperhatikan mereka. Langkah kedua, tawarkan bantuan tanpa pamrih. Jika kamu melihat seseorang membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk menawarkannya. Bantuan kecil sekalipun bisa sangat berarti bagi orang lain. Ini membangun rasa saling percaya dan menghargai. Langkah ketiga, jadilah orang yang dapat diandalkan. Ketika kamu menjanjikan sesuatu, pastikan kamu menepatinya. Ini menunjukkan bahwa kamu adalah orang yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Orang akan menghargaimu jika mereka tahu kamu bisa diandalkan. Langkah keempat, hargai perbedaan pendapat. Tidak semua orang akan setuju dengan Anda, dan itu tidak masalah. Hargai perbedaan pendapat dan pandangan orang lain. Belajarlah untuk berdiskusi dengan sopan dan terbuka terhadap sudut pandang yang berbeda. Langkah kelima, maafkan dan lupakan. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Belajarlah untuk memaafkan kesalahan orang lain dan jangan menyimpan dendam. Ini akan membebaskan diri Anda dan menjaga hubungan tetap harmonis. Langkah keenam, jangan takut untuk meminta maaf. Jika kamu melakukan kesalahan, jangan ragu untuk meminta maaf dengan tulus. Mengakui kesalahan bukanlah tanda kelemahan, justru menunjukkan kedewasaan dan tanggung jawab. Langkah ketujuh, berikan dukungan dan semangat. Ketika orang lain sedang menghadapi tantangan atau berusaha mencapai tujuan mereka, berikan dukungan dan semangat. Kata-kata positifmu bisa sangat berarti bagi mereka. Hal-hal yang perlu dihindari. Selain hal-hal yang perlu dilakukan, ada juga beberapa hal yang sebaiknya dihindari agar tidak membuat orang lain menjauhimu. Contoh pertama, hindari bersikap sok tahu atau merendahkan orang lain. Tidak ada yang suka bergaul dengan orang yang merasa paling pintar atau selalu memberi makan orang lain. Bersikaplah rendah hati dan hargai pengetahuan dan pengalaman orang lain. Contoh kedua, jangan terlalu banyak mengeluh. Meskipun penting untuk berbagi perasaan, terlalu sering mengeluh bisa membuat orang lain merasa lelah dan terbebani. Fokuslah pada solusi daripada terus meratakan masalah. Contoh ketiga, hindari bersikap narsis atau terlalu fokus pada diri sendiri. Percakapan yang seimbang adalah kunci. Jangan hanya membicarakan dirimu sendiri, tidak adanya minat pada orang lain dan memberikan mereka kesempatan untuk berbicara. Contoh keempat, jangan menjadi people pleaser yang lebihan. Meskipun penting untuk berbuat baik, jangan sampai kamu kehilangan diri sendiri dengan selalu berusaha menyenangkan semua orang. Belajarlah untuk mengatakan tidak ketika perlu dan tetapkan batasan yang sehat. Bersikap konsisten. Semua langkah di atas akan sia-sia jika tidak dilakukan secara konsisten dan tulus. Jadilah dirimu sendiri. Pada akhirnya, orang akan lebih menghargai dirimu sendiri daripada sosok palsu yang berusaha menyenangkan semua orang. Biarkan kepribadianmu bersinar dan jangan takut untuk menjadi unik. Teruslah belajar dan berkembang. Menjadi pribadi yang disukai adalah sebuah perjalanan. Teruslah belajar dari pengalamanmu, minta umpan balik dari orang lain, dan teruslah berusaha untuk menjadi versi terbaik dari dirimu. Nah, itu tadi beberapa langkah untuk menjadi pribadi yang disukai banyak orang. Ingat, ini bukan checklist yang harus kamu penuhi semuanya dalam semalam. Fokuslah pada beberapa langkah yang paling relevan dengan diri Anda dan praktikkan secara bertahap. Yang terpenting adalah ketulusan dan keinginan untuk membangun hubungan yang positif dengan orang lain. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk menyukai video ini jika kalian suka. Tinggalkan komentar di bawah tentang langkah mana yang paling ingin kalian coba. Dan bagikan video ini ke teman-teman kalian yang mungkin juga membutuhkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat dan jadilah pribadi yang menginspirasi.